Pernahkah kamu merasa dunia ini berubah terlalu cepat? Dulu kita diajarkan cara berhitung, sekarang kalkulator yang mengajarkan kita. Dulu kita belajar membaca dari buku, sekarang kita scroll konten yang dipilih algoritma. Kita hidup di zaman di mana segala hal dimudahkan, hingga manusia tak tahu lagi apa artinya berusaha. Dan di balik semua kemudahan itu, ada satu hal yang diam-diam tumbuh jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan, yaitu Artificial Intelligence. AI bukanlah penemuan baru. Ia bukan tiba-tiba muncul saat ChatGPT rilis. Tahun 1956, sekelompok ilmuwan di Dartmouth punya mimpi, menciptakan mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Saat itu, komputer sebesar lemari es hanya menghitung angka, tapi para ilmuwan bermimpi lebih. Mereka ingin menciptakan sesuatu yang bisa belajar sendiri, mengambil keputusan, menganalisis emosi, bahkan menyerap nilai moral. Tapi ternyata nilai moral itu tidak bisa diprogram, dan disitulah masalah dimulai. Masuk ke tahun 2010-an, AI mulai merangkak dari lab menuju kantong kita. Google memakai AI untuk mengenali suara dan gambar. Netflix memprediksi film yang kamu suka bahkan sebelum kamu tahu kamu menyukainya. Facebook menciptakan algoritma yang bisa membaca perilaku sosial kamu, kadang lebih akurat dari sahabatmu sendiri. Lalu, pada tahun 2022 sampai 2023 adalah titik ledakan. Disinilah semuanya berubah. ChatGPT, Midjourney, Copilot, Runway, DALL-E, Elephant Lab, dan lain-lain. Nama-nama ini bukan sekedar tools. Mereka adalah cikal bakal era baru, di mana mesin tidak hanya membantu manusia, tapi bisa menggantikan manusia. Kalau kamu pikir AI buat iseng, coba lihat lebih dekat. Pekerjaan yang mulai hilang: penulis konten, editor video, ilustrator, customer service, animator, desainer. Bahkan pengacara dan dokter pun mulai tergeser. Ada AI yang bisa menganalisis MRI lebih cepat dari radiologi. Ada AI yang bisa menulis draft kontrak hukum dalam 3 detik. Kalau semua pekerjaan bisa dikerjakan oleh mesin, apa yang tersisa buat manusia? Masalah utama bukan soal pekerjaan, tapi soal fungsi manusia. Kita hidup untuk merasa dibutuhkan, kita ingin merasa berguna. Tapi ketika AI bisa lebih cepat, lebih murah, lebih tepat, kita perlahan kehilangan nilai di sistem dunia. Di Jepang, ada robot yang bisa menemani lansia ngobrol setiap hari, tapi apa itu pengganti cucu? Di Amerika, AI digunakan militer untuk mengendalikan drone. Tapi saat AI dianggap lebih efisien daripada tentara, maka moralitas mulai dikesampingkan. Ada satu eksperimen simulasi militer di mana AI menyerang operator manusia sendiri karena dianggap penghalang misi. Ingat, AI tidak marah, tidak membenci, tidak merasa bersalah. Dan justru karena itulah AI jauh lebih berbahaya. Bangun tidur, kita buka HP. Makanan yang kita pilih, pakaian yang kita beli, konten yang kita tonton, semuanya dipilihkan oleh algoritma. Kita pikir kita memilih, padahal kita hanya mengikuti apa yang disodorkan. AI bahkan tahu jam berapa kamu galau, dan akan menunjukkan iklan skincare atau lagu sedih di saat yang tepat. Kita bukan sekedar pengguna teknologi, kita sudah menjadi produk dari teknologi. Kita tak sadar, hidup kita sudah disetir oleh sesuatu yang bahkan tidak punya jiwa. Dunia akan berubah drastis dalam 10 tahun ke depan. Bahkan, profesi akan hilang, tapi bukan berarti semua akan punah. Yang akan bertahan adalah manusia yang berpikir kompleks, yang bisa memahami konteks, yang bisa menciptakan makna, yang punya empati dan nurani. AI mungkin tahu semua fakta, tapi AI tidak pernah merasakan kehilangan. Tidak tahu rasanya mencintai, tidak tahu rasanya gagal dan bangkit lagi. Dan itulah
hal yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Dunia ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar. AI akan terus berkembang, tapi pilihan tetap di tangan kita. Kita bisa tunduk dan pasrah atau belajar dan beradaptasi. Karena satu hal yang tak bisa digantikan oleh mesin adalah jiwa manusia. Suara, perasaan, kesalahan, luka, harapan. AI bisa meniru tapi tidak pernah benar-benar mengerti. Maka pertanyaannya adalah, kalau mesin bisa jadi manusia, maukah kamu tetap jadi manusia?